Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Bapak Juaryoko dalam pembelajaran daring mata pelajaran seni budaya SMK Negeri 1 Tambakboyo. Anak-anak, untuk hari ini kita akan membahas masalah sketsa. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah sketsa. Baik, kita akan berusaha mendefinisikan apa arti dari sketsa. Sketsa adalah gambar rancangan dari sebuah citra objek tertentu secara garis besar. Demikian definisi dari sketsa. Artinya bahwa sketsa merupakan gambar yang belum jadi, yang mempunyai bentuk, garisnya putus-putus. Dia berusaha untuk memindahkan objek gambar ke dalam bidang gambar, namun tidak sempurna. Jadi garisnya tidak sempurna. Kalau di misalnya sebuah tiang listrik, tentunya garis tepi dari tiang listrik tersebut, kalau secara drawing itu garisnya penuh, namun di dalam sketsa berbentuk garis putus-putus atau hanya sebuah garis yang mewakili, mengisyaratkan tepi daripada tiang listrik tersebut. Jadi tidak garis lurus penuh begitu. Dan sketsa berusaha memindahkan suasana objek yang sesungguhnya ke dalam bidang gambar. Jadi kalau objeknya itu kelihatan kumuh, ramai, panik, di dalam sketsa akan tertangkap. Di dalam sketsa juga dikenal atau lazim juga digunakan unsur gelap terang. Jadi ketika sisi-sisi yang intensitas cahayanya rendah, bisa menggunakan gelap terang dengan pengeblokan ringan di sisi-sisi yang intensitas cahayanya rendah atau kurang atau gelap. Coba kita lihat contohnya. Contoh ini kita lihat bersama bahwa meskipun gambarnya sangat sederhana, garisnya juga minimalis, namun kita melihat di sana betapa ramainya pasar tersebut. Ada kurungan ayam, ada orang duduk-duduk di sana, ada tenda, ada bangunan-bangunan menjulang yang itu semua merupakan ciri khas dari sebuah pasar. Kita lihat adalah seorang yang sedang fokus melihat sesuatu. Nah, bisa kita lihat garis-garisnya tidak sempurna dan hanya merupakan garis-garis sederhana dan minimalis. Bahwa contoh yang saya sampaikan ini, saya semuanya mengambil dari internet. Kita lihat bersama. Ini ada orang sedang fokus pada tertentu. Ada satu orang yang paling kanan itu sedang melakukan kegiatan tertentu pula. Di sana juga ada pengeblokan. Di bawah meja itu sisi-sisi gelap diblok. Ya, meskipun sangat sederhana, namun kita bisa melihat bahwa orang-orang di dalam sana sedang melakukan sebuah aktivitas tertentu. Ini adalah seseorang yang sedang bersedekap dan mengamati sesuatu.
Di sana ada jenggotnya, jambangnya terlihat gelap juga. Itu adalah penggunaan gelap terang. Jadi garis-garisnya tidak sempurna atau putus-putus. Ini ada di tepian sungai. Kita lihat, meskipun dengan goresan-goresan sederhana, tapi cukup menggambarkan sebuah keadaan yang sebenarnya dipindahkan ke dalam media gambar. Ini juga ini ada binatang angsa, ada bebek yang sedang mandi di kali, dan di tepian kali ada pohon-pohon. Kenapa saya katakan ini di sungai? Karena di sana ada jembatan. Di tengah sebelah atas sana ada jembatan. Oke. Ini juga sungai, ada perahu, dan di tepian sungai ada pohon-pohon. Ini agak lengkap juga garisnya, namun masih dalam kategori sketsa. Di pohon ada gelap terangnya juga, bisa kita lihat, sangat lazim sekali sketsa menggunakan gelap terang. Berikutnya sudah habis contohnya ya, kita ulang lagi gambarnya. Yang terpenting dari sebuah pembuatan sketsa adalah kita akan memindahkan objek dari objek yang paling dekat kita dulu. Yang paling dekat dulu, setelah itu lebih jauh, dan paling jauh adalah yang terakhir. Kenapa demikian? Karena pada saat menggambar sketsa, kita bisa merekayasa garis-garis yang seharusnya tampak dan tidak tampak. Kalau kita menuangkan objek dari yang paling jauh terlebih dahulu baru yang paling dekat, maka pasti akan kelihatan garis yang seharusnya tidak kelihatan menjadi kelihatan, dan itu tidak bisa dibenahi lagi. Oleh karena itu, penuangan objek yang sebenarnya ke dalam media gambar melalui sketsa harus dibuat dari objek yang paling dekat dengan pelukis atau kita dulu, dari kita paling dekat dulu. Mohon diingat. Demikian materi sketsa pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya berharap ilmu ini bermanfaat bagi Anda. Semoga nanti akan menghasilkan seniman-seniman sketsa yang handal yang lahir dari SMK Negeri 1 Tambaboyo. Akhirnya saya mengucapkan selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi ketentuan protokol COVID-19, dan semoga semuanya lancar dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.